Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok dari mata kuliah psikologi sosial yang akan membahas mengenai sikap. Apa sih sikap itu? Next. Sikap itu adalah proses penilaian, entah itu penilaian baik atau buruk, entah positif atau negatif mengenai like or dislike. Di sini, sikap dalam perspektif psikologi sosial adalah proses penilaian positif atau negatif terhadap objek atau seseorang yang dipengaruhi oleh background masa lalu, menurut Barron dan Byrne. Sikap itu dapat berkorelasi dengan tingkah laku, tetapi terkadang tingkah laku yang ditunjukkan bukan merupakan manifestasi sikap dan persepsi seseorang. Jadi bisa berkorelasi dengan tingkah laku itu bisa baik atau tidak baik, bisa nyambung atau tidak. Nah, sikap itu merupakan sesuatu yang dipelajari dan dapat berubah seiring berjalannya waktu dan zaman. Nah, sikap itu ada itu karena sebelumnya ada persepsi, di mana awalnya itu ada persepsi melalui panca indera, kemudian ada sikap like or dislike itu tadi, kemudian setelah itu lahirnya sebuah tingkah laku atau perilaku. Nah, di sini ada selanjutnya mengenai teori-teori terkait dengan sikap sosial menurut Baron dan Byrne, di mana pertama, teori perilaku beralasan adalah tingkah laku yang lahir karena alasan rasional. Kedua, ada teori perilaku berencana, yaitu sikap yang tidak selalu melahirkan tingkah laku. Dan yang ketiga, ada teori attitude to behavior process model, adalah hubungan sikap dan perilaku terjadi secara spontan. Nah, teori perilaku beralasan ini seperti tingkah laku yang lahir karena alasan rasional, seperti mengapa kita membuka pikiran, kenapa kita harus membuka hati kita untuk orang lain yang berada dari dekat kita. Nah, ternyata dia itu sebenarnya tidak seburuk yang kita pikirkan ya sebelumnya. Ternyata dia itu malah baik. Selanjutnya, sikap dan perilaku bisa semakin diperkuat ketika ada beberapa hal, terutama ada seseorang memiliki pengalaman pribadi, di mana dia sebelumnya memiliki pribadi, sehingga dia akan memperkuat nih. Nah, kedua ada masuk dalam kondisi yang ekstrim, di mana sebelumnya dia itu memiliki pengalaman yang benar-benar posisinya dia itu istilahnya seperti keadaan yang kurang nyaman, atau dia dapat menemui kegiatan selanjutnya di mana dia akan bisa memperkuat karena itu tadi perilaku pengalaman dia sebelumnya. Selanjutnya ada komponen sikap. Nah, komponen sikap ini ada 3, di mana yang pertama ada komponen kognitif, di mana kognitif yang masuk kognitif itu ada ide, pemikiran, kesan, keyakinan, atribusi, dan penilaian. Kemudian selanjutnya ada komponen afektif, di mana afektif itu seperti penilaian like or dislike, senang atau tidak senangnya kita terhadap orang atau terhadap objek tertentu yang akan menentukan perilaku kita. Kemudian yang ketiga ada komponen psikomotor atau respon yang berkenan dengan objek yang ada di depan kita. Misal sikap terhadap pemilu nih. Dimana sikap pemilu itu ada pro dan kontra kan. Nah di sini kita yang tidak kontra dulu, yang kontra. Selanjutnya, nah di mana kontra ini kalau menurut komponen kognitif kita tuh menganggap sistem demokrasi itu seperti buatan kafir kalau kita orang Islam menyebutnya itu ya, dan dapat disebut togut, di mana seorang muslim tidak seharusnya menjalankan sistem demokrasi dan pemilu. Kemudian selanjutnya, menurut komponen afektif, dia itu berpikir bahwa tidak menyukai pemilu dan sistem demokrasi yang merupakan sistem buatan manusia. Selanjutnya, komponen psikomotor, di mana dia akhirnya berniat untuk tidak datang ke TPS, tidak menyalurkan hak suaranya. Selanjutnya, dia pro demokrasi, di mana
kalau dia menggunakan komponen kognitifnya, dia itu menganggap bahwa sistem demokrasi sebagai sistem yang adil dan dia pantas untuk digunakan sebagai memilih pemimpin yang sebenarnya. Kemudian komponen afektif, di mana dia tuh menyukai, dia setuju adanya demokrasi nih, adanya pemilu, sehingga dia condong dan ikut berpartisipasi dalam sistem demokrasi dan pemilu. Akhirnya komponen psikomotornya nih, dia datang ke TPS untuk memakai hak suaranya. Selanjutnya, nah, ada juga di mana antara tiga komponen itu tadi mereka saling berkorelasi tidak sama seperti ini. Seseorang individu secara kognitif dan afektifnya tidak menyetujui dan tidak menyukai masalah pemilu. Akan tetapi dia tetap menjalankan, dia akan tetap menggunakan hak suaranya. Komponen psikomotornya jalan, tapi yang kognitif dan afektifnya dia tuh tidak setuju. Selanjutnya, di sini ada sebab-sebab terbentuknya sikap. Apa sih yang hal yang membuat sikap itu terbentuk? Salah satunya yaitu membahas mengenai teori pengkondisian klasik, di mana perilaku yang terbentuk karena stimulus selalu diikuti stimulus yang lain. Selanjutnya ada teori pengkondisian instrumental, yaitu perilaku diulangi jika mendapat reward. Semisal seseorang anak apabila dia sudah bisa membuang sampah pada tempatnya, karena sebelumnya dia diajarkan kan harus membuang sampah pada tempatnya, kemudian dia bisa melakukan, sehingga dia apabila bisa membuang sampah pada tempatnya, dia akan diberi reward. Itu akan diulanginya kembali. Kemudian ada belajar melalui pengalaman dan pengamatan pada lingkungan. Karena perilakunya itu dia dilakukan itu bukan disengaja, karena lingkungan sekitar negatif. Jadi bukan disengaja, jadi mencontoh dia. Selanjutnya ada perbandingan sosial, di mana dia itu membandingkan diri sendiri dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Selanjutnya, fungsi sikap. Nah, ada 5 hal yang pada akhirnya akan memunculkan perilaku pada diri kita. Yang pertama yaitu pengetahuan. Ketika kita memiliki pengetahuan tentang sesuatu, maka kita dapat merubah sikap kita. Misal nih, saya punya adik umur 5 tahun dan saya berusaha untuk memberikan pengetahuan terkait COVID-19. Saya mengasih ilmu, memberitahu bahwa kita harus menjaga jarak dengan orang lain dan kita harus menggunakan masker apabila keluar rumah. Sehingga akhirnya sikap dan perilaku yang lahir adalah sesuai dengan protokol kesehatan sampai saat ini. Selanjutnya yaitu ada identitas. Seperti rasa nasionalisme kita kepada Indonesia, cinta tanah air kita, di mana apabila semisal nih Indonesia sama Cina lagi tanding nih sepak bola. Nah, jadi spontanitas nih, karena kita merasa kita dari bangsa Indonesia, ya jadi kita akan mendukung bangsa Indonesia. Selanjutnya harga diri. Semisal orang yang menjaga image agar dia tetap dihargai. Jadi seperti seorang pemimpin, seorang pimpinan itu kan dia kan menjaga image, dia berwibawa, padahal sebenarnya dia di rumah itu orangnya kocak, gokil nih, suka bercanda, tetapi karena dia bertemu dengan bawahannya, akhirnya dia menjaga image sebagaimana dia seorang pemimpin. Nah, selanjutnya ada pertahanan ego atau untuk mempertahankan diri, dalam artian misal dia menggunakan barang-barang branded nih, barang-barang terkenal, agar dia tuh dihargai orang lain. Nah, agar dia tidak diremehkan oleh orang lain, agar dia tidak dinilai rendah, sehingga dia menunjukkan sikap yang menggunakan barang-barang branded. Gitu. Jadi dia dinilai seperti orang yang bernilai. Selanjutnya ada memotivasi kesan atau mengarahkan perilaku seseorang ke hal yang positif nih. Misal di Aceh nih mereka diwajibkan untuk menutup aurat ya, seorang muslim berjilbab. Nah, perilakunya dia diarahkan untuk sesuai dengan norma yang positif menurut pemerintahan Aceh. Nah, perilaku dan sikap
dia itu harus berubah karena aturan dari pemerintah setempat, pemerintahan Aceh tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pak Izani. Oke, saya lanjutkan yakni pengukuran sikap. Di tahun 1928, Lois Thurston mempublikasikan sebuah artikel yang berjudul Attitude Can Be Measured, atau sebuah review penelitian yang membongkar lebih dari 500 metode yang berbeda untuk menentukan sebuah sikap yang ada di individu. Di sini ada beberapa cara untuk mengukur sikap seseorang. Yang pertama, pengukuran lapor diri atau self-report. Yang kedua, pengukuran tertutup atau covert. Yang ketiga, the implicit action test atau EAT. Di sini saya jelaskan pengukuran lapor diri. Cara yang paling mudah untuk mengukur sikap seseorang tentang sesuatu adalah dengan bertanya. Metode ini bersifat langsung dan mudah, namun terkadang sikap terlalu kompleks untuk diukur dengan menggunakan pertanyaan tunggal. Makanya setelah itu muncul menggunakan kuesioner multi-item, skala sikap attitude scales. Karena apa kok bisa muncul seperti itu? Karena sudah diakui adanya kelemahan pada pengukuran pertanyaan tunggal. Para peneliti yang telah mengkaji tentang opini 99 EGATI dan 99 EGATI pada akhirnya menggunakan kuesioner multi-item, skala sikap. Atau yang dikenal dengan skala sikap tadi, attitude scales. Yang kedua yakni pengukuran tertutup. Pengukuran sikap secara tertutup yang tidak bisa dikontrol, satu hal yang mungkin bisa dilakukan adalah menggunakan perilaku yang bisa diamati, seperti ekspresi yang ada pada wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Pengukuran rangsangan 101 EGATIF, fisiologis tidak dapat membedakan antara sikap positif dan negatif. Alternatif lain pengukuran diperkenalkan yaitu facial electromyography. Melalui EMG ini, kita bisa melihat perbedaan kontraksi otot pada wajah saat gembira maupun sedih. Dari perspektif neurososial, aktivitas elektrik di dalam otak juga bisa digunakan untuk mengukur sikap. Pada tahun 1929, Hesberger menemukan sebuah mesin yang bisa mendeteksi, memperkuat, dan merekam aktivitas elektrik di dalam otak melalui elektroda yang ditempelkan pada permukaan kulit kepala. Instrumen ini dinamakan dengan electroencephalograph atau EEG. Selanjutnya yakni the implicit assessment test atau EAT. Tes ini dikembangkan oleh Anthony Greenwald, Mahdin Banerjee, Brian Nosek, dan yang lainnya. Untuk mengukur beberapa sikap yang tidak disadari. Pengukuran dengan menggunakan kecepatan individu dalam mengasosiasikan pasangan sebuah konsep, secara umum, orang akan lebih cepat memproses ketika wajah yang disukai dipasangkan dengan kata-kata yang positif, dan wajah yang tidak disukai dipasangkan dengan kata-kata yang negatif. Hubungan sikap dan tingkah laku. Berdasarkan beberapa studi meta-analisis, dari para peneliti mengidentifikasi beberapa kondisi yang bisa memperkirakan bahwa sikap secara jelas mempengaruhi tingkah laku individu. Selanjutnya yaitu sikap dalam konteks, attitude in context, dan kekuatan sikap atau strength of the attitudes. Sikap dalam konteks, kaitan antara perasaan kita dengan perilaku kita seharusnya juga ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Perilaku sosial tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, namun juga faktor-faktor lain. Hal ini dijelaskan oleh Edison 1991 dalam teorinya tentang tingkah laku terencana.
Di teori ini, sikap mempengaruhi perilaku kita melalui sebuah proses kesengajaan untuk mengambil. Keputusan dan dampaknya terbatas dalam 4 aspek. Yang pertama, kekhususan sikap. Yang kedua, norma subjektif. Yang ketiga, tidak bisa menindaklanjuti niat mereka. Yang keempat, berada dalam kontrol. Kekhususan sikap, bahwa sikap bisa mempengaruhi perilaku sejauh mana sikap tersebut terfokus. Yang kedua, norma subjektif, bahwa perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, namun juga oleh norma-norma subjektif, yaitu keyakinan terhadap apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, sikap menimbulkan perilaku hanya saat kita merasakan bahwa perilaku tersebut berada dalam kontrol kita. Yang keempat, tidak bisa menindaklanjuti niat mereka, meskipun sikap berkontribusi pada intensitas perilaku dalam cara-cara tertentu, orang seringkali tidak bisa menindaklanjuti niatnya. Persuasi melalui komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif, yang pertama yakni sumber, yang kedua pesan, yang ketiga audiens. Dari sumber sendiri bisa dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni kredibilitas dan daya tarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.